Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman dengan Bolang Emas Jawa Tengah ya. Ini kita material batuan seperti ini teman-teman. Tapi banyak sekali yang tertipu dan dibuang jika dapat batuan seperti ini. Karena batuan seperti ini nanti saat kita tumbuk ya teman-teman, saat kita tes ini hanya akan terlihat pasir besi yang banyak ya teman-teman. Terlihat warna hitam. Dan kita nggak tahu isinya. Jadi banyak yang tertipu ya teman-teman. Dan ini kita butuh peralatan seperti ini teman-teman. Ada palu, ini kita material batuannya, dan kita pakai lambar ya, piring kecil. Ya, pertama kita tumbuk aja teman-teman batuannya ya. Kita haluskan, kita tumbuk sampai halus. Dan perlu diingat teman-teman, simak terus ya, jangan di skip karena ini setiap detik ini ada tutorialnya dari saya, pengalaman dari saya selama 1 tahun ya, mengetahui batuan-batuan, ciri-ciri batuan, lokasi batuan, dan isi batuan. Ini saya belajar sendiri teman-teman, tapi alhamdulillah ya teman-teman, pengalaman saya ini semoga bisa bermanfaat juga bagi teman-teman semua ya. Dan mohon maaf, ini saya emang pemula, tapi saya belajar sendiri dengan pengetahuan dari alam sendiri ya. Jadi simak terus teman-teman video ini, jangan di skip nanti biar teman-teman tahu. Ya, kita tumbuk sampai halus ya teman-teman. Dan perlu diingat teman-teman, kita butuh palu ya, materialnya palu, dan kita butuh piring kecil ya teman-teman, lambar. Nanti Anda akan tahu manfaatnya piring kecil tadi, lambar tadi ya teman-teman, buat ngedulang. Bukan kita nggak punya dulang teman-teman ya. Di sini saya punya dulang sampel, dulang besar saya punya. Tapi saya sarankan pakai piring kecil ini karena itu ada gunanya teman-teman ya. Biar nanti teman-teman tahu, jadi terus saja saksikan video ini sampai akhir ya teman-teman. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang terus mengikuti konten-konten saya, video-video saya. Saya ucapkan banyak terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua ya teman-teman. Dan mohon maaf jika ada kesalahan karena di sini saya juga pemula teman-teman. Dan saya di sini belajar sendiri ya teman-teman. Belajar sendiri cara mengetahui batuan, tapi saya belum belajar maksimal untuk mengolah ya teman-teman. Jadi di sini saya bukan pengolah. Ini saya fokuskan, saya mencari batuan-batuan yang mengandung mineral di lokasi saya agar bisa bermanfaat bagi saya dan bagi semuanya. Kemarin ada yang mau ikut bolang, kemarin udah ada yang berangkat. Emang belum saya ajak semua ya teman-teman untuk ikut bolang ke lokasi saya, karena kemarin udah ada orang dari Banyumas udah ikut merasakan sendiri bagaimana perjalanannya, bagaimana kondisi tempatnya. Dan sekarang sedang hujan, dia saja nggak berani bawa motor turun, dia jalan kaki. Udah itu mohon maaf dia kehujanan kemarin, karena emang medannya di tempat saya itu curam teman-teman, masih jalan pakai jalan, ada yang pelur dan juga jalan tanah. Jadi kalau masih kondisi sering hujan seperti ini, jalannya licin dan itu memang benar-benar susah. Jadi belum saya ajak semua, nanti saya ajak juga satu persatu ya. Kemarin orang Banyumas sudah ikut bolang ya, terima kasih, matur suwun, dan udah subscribe, udah like, udah komen ya. Terima kasih buat teman-teman semua ya. Jadi di sini saya nggak pelit, yang mau ikut bolang, mau ikut ambil material, mau ngecek silahkan. Kalau mau nyempel batuan tempat saya, emang saya kasih ganti ongkos buat ngambil batuannya, karena kemarin udah ada yang tahu itu dari Banyumas udah ikut medannya seperti apa ya. Ya ini kita lanjut ya teman-teman. Ini saya punya dulang besarnya, saya juga punya. Emang saya sarankan pakai piring kecil ini ya. Kalau di tempat saya namanya lambar ini teman-teman ya. Karena nanti ada gunanya teman-teman. Dan kita cukup ini kita kasih bokor kecil seperti ini ya buat air ngedulang. Jadi saya sarankan pakai bocor kecil ini ngedulangnya ya teman-teman. Nanti saat ada partikel-partikel logamnya yang mikro ya, yang kecil, terlalu dengan air dan pengotor, jadi tidak terbuang. Jadi nanti limbah dari dulangan ini masih bisa teman-teman olah ya. Jangan kita dulang langsung kita buang, kita dulang kita buang. Juga limbahnya nanti dari itu kita bisa kumpulkan ya teman-teman, jadi nggak berserakan kemana-mana. Yang pasti kalau mau ikut ngebolang ya, kita nggak
fokus ngambil material yang banyak agar tidak merusak lingkungan. Kita ambil aja secukupnya, kita olah, kita bisa bermanfaat lah ya. Jangan kita eksplor yang besar-besaran, itu merusak lingkungan nanti jadinya. Maka kalau mau yang ikut kan satu-satu orang lah yang enggak saya ajak semua. Ya ini kita dulang dulu ya teman-teman, kita bersihkan. Ya nanti ada video potongan, bukan saya ganti material, bukan saya ganti yang lain-lain, ini full murni dari material ini dan mengetahui isi dari material batuan ini ya teman-teman. Karena dulu saya juga nggak tahu teman, kita tumbuk, kita dulang pakai dulang sampel yang hitam kecil yang kita buat dari pralon itu kita buang karena kelihatan hanya cuma ada pirit dan banyak pasir besi. Nah ini teman-teman, ini rahasianya di sini teman-teman. Setelah kita tumbuk sampai halus, kita dulang, itu kelihatan cuma pasir besi teman-teman. Kita tumbuk lagi di piring kecil ini teman-teman ya. Ini kita buat ngalusin terus pokoknya teman-teman. Kita giles-giles terus sampai benar-benar halus ya teman-teman. Nanti teman-teman baru bisa tahu seperti apa isinya. Makanya fungsinya lambar kecil ini agar ini mudah untuk kita lebih menghaluskan material ini teman-teman ya. Pokoknya kita haluskan lagi terus, kita dulang, kita haluskan, nanti biar kita tahu isi dari batuan ini teman-teman ya. Karena perlu diingat teman-teman, yang namanya logam mulia emas itu bukan jenis logam PGM yang keras ya teman-teman. Jadi kalau benar-benar ada kandungan logam mulianya, meskipun itu kecil, saat digiles terus mereka nggak akan pecah, nggak akan terbang teman-teman ya, nggak akan larut ke air, bukan seperti pirit. Ini tampak tadi kelihatan seperti pirit kecil-kecil kuning, tapi kita giles terus, nanti ini teman-teman bisa tahu nanti hasilnya. Kalau dia benar-benar logam mulia, dia akan mengumpul teman-teman. Dia nanti bisa jadi gepeng-gepeng, jadi seperti rambut, itu seperti kawat ngelinting-linting. Karena emas itu bukan logam keras ya teman-teman, emas itu logamnya lunak ya. Makanya kalau kita lihat film-film drakor ya di Korea itu, Jepang, Cina itu, kalau ada yang kasih mahar emas itu digigit teman-teman. Itu digigit biar tahu lunak apa enggak, itu benar-benar emas murni atau bukan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kita jangan buang kalau kita nemu material saat kita dulang cuma kelihatan pasir hitam. Ini juga tadi kelihatannya cuma pasir hitam dan ada kuningnya sedikit, kelihatan seperti pirit mengkilap ya teman-teman. Tapi kalau kita haluskan nanti yang pirit itu akan hancur dan mengapung ya teman-teman. Dia akan mengapung dan larut nanti terkena air. Tapi ini nanti kita bisa lihat hasilnya teman-teman, ada logamnya atau tidak. Jadi kita perlu terus giles, jangan nyerah ya teman-teman. Karena innallaha ma'asobirin, Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Jadi perlu kesabaran dan ketekunan. Karena ini untuk proses yang tidak menggunakan bahan kimia teman-teman. Kalau kita mau ngecek dengan bahan kimia, kita hanya perlu SNCL, pakai nitrit apa itu sebenarnya udah selesai teman-teman material seperti ini. Tapi ini kita untuk menjaga keramahan lingkungan dan buat teman-teman yang masih pemula seperti saya biar tahu gitu, yang juga agak serem-serem pakai kimia seperti ini teman-teman. Kalau di lokasi kita giles aja ya. Kalau yang mau pakai kimia ya monggo aja, saya tidak melarang ya. Tapi kalau saya demi kebaikan dan menjaga kelestarian alam ini, menjaga lingkungan, jadi tidak pakai bahan kimia. Ini sebenarnya kalau diraksa nanti ini juga bisa ketangkep teman-teman, tapi saya nggak pakai itu ya teman-teman, dan saya nggak punya juga. Ini kita giles terus teman-teman, persis seperti di mesin gelondong ya. Jadi kalau punya teman-teman yang punya gelondong ini malah lebih gampang sebenarnya. Tapi kan ini untuk mengetahui saat kita mengetes di lokasi ya teman-teman. Saat di lokasi kadang kita menemukan material, kita tumbuk, kita dulang pakai dulang sampel yang kecil hitam yang dibuat dari pralon itu, kelihatan cuma ada pasir hitam banyak. Nah seperti ini teman-teman, emang kelihatannya hanya cuma seperti pasir hitam, ini nggak ada apa-apanya. Nanti tapi setelah kita giles terus sampai benar-benar halus ya teman-teman, nanti kita akan tahu, nanti akan muncul logamnya malah teman-teman. Ini yang tadinya nggak ada logamnya nanti bisa muncul logamnya teman-teman. Jadi simak terus ya teman-teman. Yang penting jangan menyerah, kita giles terus sambil berdoa.
dan jangan lupa bersolawat ya kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bagi yang muslim, bagi untuk yang kepercayaan lain silahkan berdoa ya. Kita yakin saja dengan Tuhan kita. Tuhan itu maha pemurah, maha pengasih, dan maha penyayang. Jadi tidak ada semua manusia yang tidak dikasihani, nggak dikasih sayang ya. Kita bersihkan lagi ya teman-teman, kita buang pengotornya. Nanti pengotornya ini akan mengambang ya teman-teman, karena kita benar-benar kita haluskan terus. Nih, belum kelihatan logamnya ya teman-teman, masih kelihatan pasir besi ya, tapi nanti ini akan muncul logam seperti barang goib, barang ajaib. Padahal enggak, semua di dunia ini pakai logika ya teman-teman, karena kalau nggak ada logika orang nggak akan percaya. Pakai nalar ya, pakai logika. Lihat, sudah mulai nampak ya teman-teman, tapi kelihatan masih kecil-kecil ya. Nanti ini bisa jadi besar-besar teman-teman ya. Kita giles terus pokoknya teman-teman. Nanti juga bisa kelihatan ada yang seperti kawat ya, karena digiles terus. Maka logam itu karena logam lunak dia akan ngelinting ya teman-teman, ngegulung. Nanti panjang-panjang teman-teman ya, karena emas itu nggak keras ya teman-teman. Keras itu karena kalau besar teman-teman, kalau besar itu keras ya, tapi kalau dia kecil, dia pipih, itu lunak teman-teman. Jadi kalau digiles-giles dia akan menyatu jadi satu, bisa jadi bulat, jadi gepeng, dan bisa ngegulung ya teman-teman ya. Dan mohon maaf ini agak panjang karena emang nggak saya potong-potong, biar real ya video ini, teman-teman juga tahu semua ya. Yang pasti mohon maaf bila ada kesalahan, ada kekeliruan, dan ada kekurangan, karena di sini saya pemula ya teman-teman. Saya hanya ingin berbagi ilmu saya ya. Saya sudah 1 tahun teman-teman, sudah 1 tahun belajar sendiri dari alam, belajar ngolah sendiri ini seperti ini. Tapi saya nggak mengolah ya teman-teman, saya nggak ngolah di sini. Jadi kalau ditanya udah dapat emas berapa bang, saya nggak dapat ya teman-teman ya. Kalau yang di konten-konten itu saya nyempel ke rumah pengolah ya, saya nyempel ya, nanti udah kelar gitu, saya nyempel lagi kelar. Paling juga nyempel 1-2 kilo teman-teman, yang pasti ya nyempel 1 kilo lah, karena kita nggak enak ya kalau pengolahnya minta bantuan saya kasih teman-teman. Kita bersihkan terus ya teman-teman, nanti biar kelihatan ya. Ini kalau dilihat pakai kaca pembesar ya sama mikroskop, ini nampak nanti lebih jelas. Teman-teman pasti punya lah ya untuk melihat konsentrat yang kecil seperti ini. Ini hanya saya zoom ya teman-teman. Nah itu udah kelihatan, mulai kelihatan besar ya teman-teman. Yang tadinya nggak ada sama sekali, tadinya cuma hitam nih, itu juga ada yang kelihatan lonjong-lonjong bulat. Nah tuh udah kelihatan, yang tadinya nggak ada, nggak nampak sama sekali ya teman-teman. Terus kita giles terus teman-teman, jangan nyerah ya, pokoknya jangan menyerah, jangan putus asa, jangan menyerah, jangan menyerah ya, pokoknya jangan menyerah teman-teman. Yang penting kita bahagia dulu teman-teman. Kunci hidup itu bahagia ya, karena kita makan sate yang enak seperti apa gratis, kalau kita nggak bahagia, di rumah lagi diomelin sama istri, di kerjaan lagi ada masalah, kita nggak bahagia, makan sate juga nggak enak teman-teman. Banyak orang yang punya duit ratusan juta, miliaran, punya emas sampai 1 kilo 2 kilo, kalau nggak hatinya nggak bahagia, dia juga nggak tentrem hidupnya ya teman-teman. Jadi kunci hidup itu bahagia. Biar bahagia gimana teman-teman? Jadi syukuri saja semua apa yang terjadi, apa yang sedang ada di dunia ini, di diri kita ya teman-teman. Yang kunci utamanya jangan menganggap kita selalu paling benar ya teman-teman ya, jangan menganggap orang lain salah dulu, itu paling baik itu teman-teman, tapi itu yang berat kita lakukan ya. Ini ya teman-teman, kita zoom lagi, kelihatan ya teman-teman, sudah banyak yang besar-besar ini
tapi ini agak ngebayang ya, nanti kita fokuskan lagi teman-teman. Ini ngebayang airnya ya, kita fokuskan lagi, nanti bisa disimak lagi teman-teman, dilihat lagi lebih jelas. Nah ini teman-teman, tuh kelihatan ada yang panjang udah ya, panjang-panjang linting ya. Lihat teman-teman ya, kelihatan ya, yang tadinya hanya pasir hitam ya, yang bisa jadi dibuang sama kita ini, setelah kita gilas-gilas terus ya teman-teman, ini akan muncul malah logamnya teman-teman ya. Nah, bisa dilihat teman-teman. Jadi jangan dibuang teman-teman ya, saat kita nyempel batuan kita anggap wah nggak kelihatan ada logamnya, nggak kelihatan kuningnya, wah cuma kelihatan oksidasi, ada karat-karatnya, sudah ditumbuk wah cuma kelihatan pasir besi, wah pirit ini. Tapi itu belum maksimal teman-teman. Jadi saya sarankan kalau mau nyempel ini pakai ini ya, ini rahasianya ini barang peninggalan dinasti Ming ya teman-teman. Ini sebenarnya keramik ya, ini punya CEO ini. Ya, ini piring kecil ini punya CEO ya teman-teman. Ya ini keramik putih biru, kalau di drakor-drakornya putih biru kuning teman-teman. Jadi ini juga nilainya ini sampai triliunan ya teman-teman. Ini memang saya lagi nyamar ya teman-teman, sebenarnya saya itu CEO yang tersembunyi ya. Ya teman-teman ya, hiburan teman-teman lah, jangan terlalu stres, jangan terlalu tegang ya teman-teman. Jadi yang belum dapat emas, yang belum dapat batuan yang bagus, yang lagi pusing ya perlu diingat teman-teman ya, semua masalah yang di dunia nanti juga